Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian oli mobil. Dan nanti teman-teman bisa melakukan penggantian oli mobil juga seperti yang saya lakukan di rumah. Tentunya nanti akan menghemat budget yang lumayan banyak. Dan untuk di mobil saya ini awalnya menggunakan SAE 1040. Saya ganti menggunakan 1540. Kenapa saya ganti? Karena saya ingin lebih halus saja. Dan untuk di unit Kia Picanto saya ini atau di unit mobil saya itu menggunakan patokan 6 bulan penggantian oli. Jadi meskipun ada patokan di kilometer 5000, itu saya mengganti setiap 6 bulan meskipun belum tercapai. Karena jika mobil kita sering dipanasi tapi tidak dipakai atau sering terkena macet, otomatis mesin mobil kita itu akan terus berputar, tapi untuk kilometer tidak akan menambah. Jadi patokan saya itu selalu di 6 bulan penggantian oli. Bisa dilihat di sini kalau olinya sudah lumayan hitam, yang menandakan memang sudah saatnya penggantian oli meskipun belum menempuh jarak 5000 km. Oh iya, nanti untuk mobil teman-teman saat ingin melakukan penggantian oli itu bisa melihat buku panduannya masing-masing untuk melihat spek oli yang cocok untuk mobil teman-teman, karena kan setiap mobil pasti memiliki spek oli yang berbeda-beda. Dan untuk pengecekan oli ini biasanya saya melakukan lebih dari 1 kali biar yakin aja. Jadi yang dicek itu selain kualitas olinya masih bening ataukah udah keruh, yaitu ada lagi volume oli. Apakah oli itu berkurang atau tidak? Kalau berkurang banyak, biasanya ada kebocoran di bagian mesin, atau parahnya ring piston itu mulai kena, yang biasanya tandai dengan asap putih. Tapi kalau dilihat di sini, volume oli mobil saya itu masih tetap full, yang berarti tidak ada kebocoran ataupun penguapan yang berlebih karena mesin panas. Jadi untuk mobil saya ini sering saya pakai ya, tapi untuk jarak jauhnya itu jarang-jarang, biasanya hanya untuk kota-kota saja. Dan ini nanti akan saya perlihatkan cara mengganti oli. Jadi kalau misalkan kita bisa mengganti oli sendiri di rumah, itu nanti akan hemat banyak ya untuk jasa penggantian misalkan di bengkel. Dan ini untuk olinya yang saya gunakan, kalau nggak salah kemarin itu beli di harga 230-an. Nanti saya perlihatkan notanya di atas. Dan ini saya menggunakan Shell Helix HX5. Sebelumnya itu kalau nggak salah saya pakai HX7 yang 10/40. Kalau yang ini 15/40. Jadi untuk di posisi dinginnya dia agak lebih kental sedikit, tapi untuk panasnya dia nanti sama aja, yaitu 40 SAE nya. Dan ini saya kemarin beli filter oli juga. Filter oli ini saya beli kalau nggak salah 40 ribuan. Jadi untuk pembelian oli dan filter oli ini saya habis sekitar nggak sampai 300 ribu. Dan oli ini saya beli mereknya Hyundai. Untuk unit Kia Picanto ini dia bisa menggunakan filter oli Honda Jazz juga. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang, dan aktifkan tombol lonceng atau share ke teman-teman kalian semua biar bisa mengganti oli di mobilnya sendiri. Tentunya akan hemat. Dan ini saya akan menunjukkan untuk lubang penggantian olinya atau bagian tap olinya, itu nanti menggunakan kunci ukuran 17. Jadi nanti untuk bautnya di sini nanti kita buka. Setelah itu jangan lupa untuk diberi tampungan untuk menampung oli bekasnya biar nggak kececer kemana-mana, nanti bisa kita sisihkan sendiri. Dan ini mohon maaf kalau mobil saya ini kotor, jadi ini sudah sempat saya kendorin tadi untuk bagian filter olinya. Oh iya, sama kalau teman-teman belum lihat cara untuk pembuatan kunci untuk membuka filter oli, bisa nanti lihat di link deskripsi atau di bagian kanan atas.
nanti di sana ada cara untuk membuat kunci pembuka filter oli dan filter solar, jadi nggak usah kita beli. Nah, ini udah saya buka tadi dan ini udah mau habis. Kemudian nanti kita buka untuk bagian filter olinya ini. Ini tadi sudah saya kendorkan ya. Nanti untuk cara pembuatan kuncinya bisa dicek di kanan atas. Cara pembuatan kunci filter oli dengan menggunakan alat-alat yang kita punya aja, nggak usah kita beli. Dan ini filter oli sudah kendor, tinggal kita buka aja, tapi hati-hati, nanti biasanya ada tumpahan olinya. Ini yang di bagian mesin saya ini tadi udah saya bersihkan, jadi mohon maaf kalau kotor sekali atau olinya bercecar kemana-mana. Dan ini untuk filter oli bekas dan oli bekas yang ada di mobil saya. Bisa dilihat warnanya sudah sangat hitam. Ini padahal saya rutin melakukan penggantian oli. Dan untuk filter olinya ini nanti akan saya ganti menggunakan filter oli yang baru tadi. Mereknya sama, Hyundai juga. Jadi untuk cara pemasangannya nanti kita buka dulu plastiknya ini. Jadi sebelum nanti kita penggantian oli itu nanti kita pasang dulu untuk filter olinya ini. Jadi kalau misalkan nanti untuk pemasangan filter oli kita nggak perlu pakai kunci ya, yang nanti sifatnya akan merusak. Nanti kita putar pakai tangan aja sampai mentok, itu udah cukup menurut saya, dan itu yang saya lakukan setiap penggantian oli. Ini kita tuang dulu olinya, jadi kira-kira agak penuh. Itu kita ratakan juga untuk bagian sealnya menggunakan oli baru. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk melumasi bagian karet sealnya ini biar nanti tidak bergesekan ketika kita mau mengencangkan filter olinya. Jadi kalau nggak kita lumasin nanti dia akan susah waktu kita putar untuk proses pengencangan. Dan ini sudah saya pasangkan, tinggal kita kencangkan aja. Untuk mengencangkan searah jarum jam, nggak perlu pakai alat, tinggal kita putar saja, itu udah kuat. Jadi teman-teman di sini bisa ngikutin cara ini untuk melakukan penggantian oli mobil di unit mobil kalian masing-masing. Untuk posisi filter olinya nanti bisa dilihat untuk mobil kalian sendiri, karena kan setiap mobil pasti beda-beda. Kalau untuk cara penggantiannya semua sama sih, untuk beberapa mobil itu sama. Dan kemudian setelah ini saya akan melakukan penggantian oli baru. Jadi saya menggunakan bantuan seperti ini, alat seperti corong atau apa ini namanya, biar tidak melebar kemana-mana. Atau untuk cara mudahnya kita nanti bisa menggunakan potongan dari botol air mineral. Ya, untuk patokan penggantian atau pengisian oli ini nanti kita tinggal lihat di dipstick aja, itu sampai dengan batasan full, nanti udah kita stop aja. Karena kan tadi filter oli sudah kita kasih oli juga. Tapi ini pasti sisa kalau untuk 4 liter, karena kan saya belinya 4 liter. Kalau kapasitasnya sendiri itu kalau kita mengganti filter oli itu di 3,5 liter. Tapi kalau
kita hanya mengganti aja itu di sekitar 3 literan. Nah ini tadi untuk bagian filter olinya sudah saya isi sendiri sedikit, dan untuk bagian mesinnya nanti saya ikut di dipsticknya aja. Dan kemudian nanti setelah penggantian selesai, jangan lupa untuk menulis tanggal ganti olinya dan tanggal penggantian selanjutnya, yaitu 6 bulan dari kita mengganti oli. Atau kalau mau ditambahkan dengan kilometer awal dan nanti penggantian di bulan selanjutnya itu di 5000 km, itu juga nggak masalah. Tapi kalau di saya itu patokannya selalu di 6 bulan. Jadi 6 bulan oli itu meskipun kilometernya belum tercapai 5000, itu nanti akan saya ganti. Jadi jangan lupa kita membersihkan sisa-sisa oli tadi saat kita mengganti oli yang biasanya akan kececer di mana-mana atau lengket di bagian mesin, itu nanti kita bersihkan. Oke, jadi sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.